Bayangkan dunia di mana, membuka mata bisa membunuhmu. Sebuah kota yang penuh dengan bisikan kematian, dan satu pertanyaan besar. Siapa yang bisa kau percaya? Hari ini, kita akan menyelami kegelapan dan misteri dari Bird Box Barcelona, spin-off menegangkan dari film fenomenal Bird Box. Tapi kali ini, teror datang dari sisi lain, sisi yang tak bisa kau lihat. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di Nacho Movie, kamu akan selalu dapat cerita film paling seru dan menegangkan. Dan kalau kamu suka videonya, jangan pelit, share ke temanmu, biar mereka juga nggak ketinggalan cerita mencekam ini. Siap? Tutup matamu, buka telingamu, dan mari kita mulai cerita dari Bird Box Barcelona. Saat dunia kehilangan akal. Di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang tampak biasa, sebuah gelas kertas bergulir ke arah seorang pria. Tanpa alasan jelas, ia melayang ringan, melewati kakinya lalu jatuh ke rel. Ada yang tak beres. Dalam sekejap, kerikil-kerikil di lantai mulai mengambang, disusul gelas kertas yang kini melayang di udara. Pria itu panik, berbalik hendak kabur. Tapi orang-orang di sekitarnya justru berubah. Mata mereka mendadak kosong, lalu satu persatu meloncat ke rel, seolah terpanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Pria itu berlari menyelamatkan diri, namun arus manusia dari luar terus memaksa masuk, seakan berlomba naik ke kereta menuju kematian. Ia nyaris terhimpit, tapi berhasil lolos. Saat tiba di luar, dunia sudah kacau. Ia ingin menjemput putrinya, tapi dari langit benda-benda terus berjatuhan. Mobil dan kereta kini tak berguna, ia hanya bisa berlari. Di sekolah, kelas putrinya sunyi menyesakkan. Sang guru telah membisu selamanya. Murid-murid meringkuk di sudut ruangan. Tanpa banyak tanya, ia menarik sang anak dan kabur sambil menghubungi istrinya. Istrinya sudah menunggu di pinggir jalan. Mereka bertiga bersatu kembali, nyaris tertabrak mobil karena kepanikan menyeberang. Mereka belum tahu, sesuatu telah datang ke bumi. Makhluk tak dikenal, tak berbentuk, tak bersuara. Tapi siapapun yang melihatnya langsung gila, lalu bunuh diri. Dalam hitungan minggu, kota-kota megah jadi kota hantu. Pantai-pantai berubah jadi kuburan. Satu-satunya cara bertahan, tutup mata, secara harfiah. Tapi hanya 5% manusia yang berhasil hidup. Salah satunya, Lau Ma, sang ayah. Ia masih bertahan bersama putrinya, meski setiap hari adalah pertarungan antara lapar dan kewarasan. Suatu hari, saat mencari makanan, ia mendengar suara. Cepat ia sembunyikan anaknya dan memohon kepada sekelompok orang untuk diizinkan bergabung. Namun di dunia yang telah kehilangan hati, kepercayaan adalah kemewahan. Sampai Lau Ma berkata satu kalimat, yang membuat mereka luluh. Namun sebelum sempat mencerna, sesuatu datang. Mereka buru-buru membawa Lau Ma ke tempat aman. Komunitas itu hangat, ramah, dan penuh harapan. Tapi di akhir dunia, kebaikan bisa jadi kelemahan. Mereka tak tahu, kematian mereka justru datang bersama pria yang mereka selamatkan. Jangan pernah menatapnya, bahkan hanya sekali. Makhluk tak dikenal datang ke bumi. Satu tatapan saja, dan kau akan langsung bunuh diri. Satu-satunya cara bertahan, tutup matamu. Tapi berjalan tanpa melihat bukan hal mudah, kecuali kau buta. Kini, mereka yang dulu dianggap lemah, justru jadi penguasa. Manusia cerdas mulai beradaptasi. Ada yang mengikat tali ke camp mereka, ujung lainnya ke kereta dorong, menjaga arah saat mencari makan. Yang lebih beruntung, memanfaatkan anjing untuk membimbing mereka, membebaskan diri dari batas jarak. Di sebuah halte bus terbengkalai, sekelompok orang menjadikannya rumah. Seorang dokter wanita menolong lelaki tua bernama Lau Ma, mengobati lukanya, memberinya makan. Tapi di tengah malam, Lau Ma mencuri kunci bus. Saat fajar, ia menyalakan mesin, mengunci pintu, dan kabur. Ketika mereka mengejarnya, sudah terlambat. Satu persatu, orang-orang mulai bunuh diri. Seolah ada cahaya emas tak kasat mata yang menguasai jiwa mereka. Tapi Lau Ma hanya berdiri, menatap, tak terganggu. Dokter wanita keluar, menutup matanya, bertanya, kenapa? Tanpa suara, Lau Ma membuka paksa matanya. Sekejap, dia tenang, seperti mendengar suara orang tercinta. Dia berjalan ke arah ban berputar, lalu segalanya hening. Ternyata, anak perempuannya sudah lama mati. Dibunuh oleh sekelompok pembuka mata yang memaksa orang melihat makhluk itu. Lau Ma selamat, karena dalam dirinya, ada sesuatu yang sama dengan mereka. Makhluk itu menggambar wajah putrinya, menggunakannya untuk menjebak korban baru. Dan hari itu, di tengah reruntuhan dunia, seorang wanita yang sedang mencari makanan, tanpa sadar, telah masuk ke dalam penglihatannya. Ini adalah dunia di mana membuka mata berarti mengundang kematian, dalam bentuk bunuh diri yang aneh dan mengerikan. Tapi di tengah kehancuran itu, ada sekelompok orang yang justru bisa menatap tanpa celaka. Namun, mereka bukan manusia biasa lagi, mereka adalah boneka dari makhluk gaib yang menguasai dunia. Tugas mereka, memaksa orang lain membuka mata, menyeret mereka menuju kematian. Salah satunya adalah Lau Ma. Ia sudah bukan dirinya lagi. Makhluk itu muncul dalam wujud putrinya, bayangan yang manis namun penuh manipulasi. Ia berbisik, bawa lebih banyak orang padaku, dan kau akan kembali bersamaku. Demi harapan palsu itu, Lau Ma terus menjebak manusia. Suatu hari, targetnya adalah seorang perempuan. Ia mendekat perlahan, langkah demi langkah, hingga seekor anjing pemburu yang matanya tertutup tiba-tiba menangkapnya. Beruntung, rekan si perempuan datang tepat waktu. Lau Ma berpura-pura lemah dan tak berdaya. Ketika semua mulai lengah, ia kembali menjalankan tipu muslihat. Makhluk itu pun muncul lagi. Waktu mepet,
Akhirnya mereka membawanya ke tempat yang disebut Yingdi, gelombang terakhir para penyintas. Namun Yingdi bukan tempat biasa. Ia adalah markas rahasia di bawah tanah, sunyi dan gelap gulita, tempat yang seolah jadi harapan terakhir. Tapi membasmi harapan tak pernah semudah itu. Saat Lau Ma memikirkan cara menghancurkan mereka, ia melihat seorang gadis kecil menggambar di dinding. Gadis itu berbicara dalam bahasa Jerman dengan lancar, kebetulan Lau Ma juga bisa. Ia berkata mendengar dari radio bahwa di atas gunung, ada tempat aman, tapi hanya bisa diakses lewat kereta gantung. Seketika, rencana jahat terbentuk di benaknya. Ia menghasut semua orang untuk pergi ke sana. Setelah voting, mereka sepakat, besok pagi, semua akan berangkat. Malam tiba. Saat semua tidur, Lau Ma mendekati anjing penjaga diam-diam dan menggergaji setengah tali pengikatnya. Besok, saat makhluk itu muncul, semuanya akan kacau. Ia siap. Pagi pun datang. Mereka berangkat. Namun belum jauh melangkah, kegelapan mulai mengusik. Makhluk itu mendekat. Anjing yang tanggap mulai menggonggong dan meraung keras. Orang-orang mulai mendengar bisikan, suara-suara yang memikat, menyuruh mereka membuka penutup mata. Tali anjing putus. Lau Ma tersenyum kecil. Langkah pertama berhasil. Xiaolan, pemilik anjing, panik. Gonggongan berubah jadi jeritan. Tanpa pikir panjang, Xiaolan melepas penutup matanya demi menyelamatkan hewan kesayangannya. Tapi tak ada apapun di hadapannya. Hanya kekosongan dan suara ilusi. Saat ia menoleh, matanya berubah. Samar-samar, ia seperti melihat sesuatu, dan perlahan, pikirannya mulai tenggelam. Saat itu, Xiaoju menemukan sebuah rumah dan segera meniup peluit, mengarahkan semua orang masuk untuk berlindung. Lau Ma juga pura-pura panik dan ikut masuk. Mereka memang selamat sementara, namun untuk benar-benar aman, semua tirai harus ditutup. Tak ada yang menyangka, Lau Ma yang terlihat tenang itu sebenarnya menyimpan rahasia. Xiaoju tak pernah mencurigainya, dan saat penutup matanya dibuka, penyesalan pun sudah terlambat. Ia mengambil sebilah pisau di atas meja dan mulai bertindak. Xiaohong merasa ada yang janggal, bertanya pada Lau Ma apa yang terjadi. Ia hanya menjawab bahwa ia lupa menutup tirai. Tapi saat itu juga, monster datang kembali. Mereka harus segera kabur. Tiba-tiba, seseorang yang sudah terinfeksi menyerbu mereka dengan motor. Dalam kekacauan, Lau Ma menyeret Xiaohong dan gadis kecil itu masuk ke rumah. Sementara pasangan lansia ditinggalkan begitu saja. Mereka pun tewas bersama. Xiaohong marah besar, menyebut Lau Ma tidak berhati. Tapi ketika ia merebut penutup mata Lau Ma, ia sadar, itu tak benar-benar menutup cahaya. Artinya, selama ini Lau Ma melihat segalanya. Kebohongan itu memutuskan kepercayaannya. Ia lalu mengajak gadis kecil itu naik ke lantai atas, dan Lau Ma mengejar mereka. Di atap, Lau Ma menangkap gadis itu. Xiaohong terjatuh. Saat itulah, bayangan putrinya muncul dan menyuruh Lau Ma membuka penutup mata si gadis. Tapi Lau Ma ragu. Kenangan tentang putrinya yang terbunuh begitu tragis, dan dendamnya pada para monster begitu kuat. Gadis kecil itu mengingatkannya pada anak yang hilang. Di saat genting itu, ia tersadar. Ia memeluk gadis itu erat, dan berhasil lepas dari kendali makhluk tersebut. Lau Ma pun menyelamatkan Xiaohong dan menceritakan segalanya. Meski Xiaohong tak lagi percaya padanya, namun kini, hanya Lau Ma harapan terakhir mereka. Mereka akhirnya tiba di kaki Gunung Jili. Para monster masih mengejar. Lau Ma menyalakan bahan bakar mobil dan meledakkannya, memberi waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Tapi ia sendiri tidak ikut. Ia memilih tinggal, demi melindungi mereka, dan membalaskan dendam sang putri. Dengan sebatang besi di tangan, ia menghadapi pemimpin monster yang telah menjelma menyerupai putrinya. Sekali lagi ia hampir terbuai, namun kali ini ia menggertakkan gigi dan menghantamkan besi itu. Keduanya jatuh bersama, lenyap dalam kobaran api. Sementara itu, Xiaohong dan gadis kecil itu terus memanjat ke atas. Monster mengintai di belakang mereka. Di saat paling genting, mereka berhasil melompat ke dalam kereta gantung. Untuk sementara, mereka selamat. Di akhir cerita, pintu kereta terbuka, dan mereka tiba di zona aman. Tempat itu seperti dunia lain. Si gadis akhirnya bertemu kembali dengan ibunya. Dan di sisi lain, Lau Ma juga bersatu kembali dengan putrinya. Jadi itulah kisah kelam Bird Box Barcelona. Sebuah perjalanan yang memperlihatkan bagaimana rasa kehilangan, kepercayaan, dan harapan bertabrakan dalam dunia yang tidak lagi masuk akal. Di dunia yang penuh kegelapan, siapa yang masih bisa kau percayai? Atau pertanyaan yang lebih penting, kalau tiba-tiba kau harus menutup matamu selamanya, apa yang paling kau sesali? Kalau kamu suka alur cerita tadi, kasih like-nya ya. Dan tulis di komentar, menurut kamu, apakah kamu akan bertahan hidup di dunia seperti ini? Jangan lupa subscribe Nacho Movie, karena masih banyak kisah menegangkan yang akan kita bahas bareng. Tekan loncengnya, dan bantu share video ini ke teman-teman kamu. Biar makin banyak yang buka mata, tapi tetap selamat. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Nacho Movie.